Baik, teman-teman kelas 9, selamat berjumpa lagi dalam pelajaran kita, pelajaran TIK. Setelah kemarin kalian memasuki masa PTS, yaitu sudah masuk masa PTS, kita sudah melalui 2 bab. Sekarang kita akan masuk ke bab 3 ya teman-teman. Bab 3 ini judulnya adalah perangkat untuk mengakses internet ya. Jadi mari kita lihat dalam peta konsep ya. Dalam peta konsep ini, nah ini sudah dapat teman-teman lihat bahwa setidaknya perangkat untuk mengakses internet itu kita bisa bagi ke dalam beberapa bentuk ya. Ada perangkat input. Perangkat input itu gampangannya perangkat yang dicolokin ya. Jadi cara kerjanya adalah dengan menggunakan kabel ya, dicolokkan, diinputkan, dimasukkan. Itu ada keyboard, ada mouse, dan ada modem atau saluran telepon ya. Keyboard tentu teman-teman sudah tahu bahwa fungsinya adalah untuk mengetik. Kita butuh mengetik, maka ada papan papan untuk mengetik yang biasa dinamakan sebagai keyboard ya. Lalu mouse atau sebetulnya ada bahasa Indonesianya ketikus ya, lucu ya bahasa Indonesianya ketikus ya. Nah, fungsi dari mouse ini atau ketikus adalah untuk mengarahkan ya, mengarahkan. Misalnya kita mau mengklik sesuatu, nah nanti ketikus ini mengarahkan, biasanya ada pointer atau penunjuk sehingga kita bisa mengklik ya. Sebentar, ini kelihatan ya teman-teman ya, ini yang terputar-putar ini namanya pointer ya, untuk menunjuk menunjuk misalnya mau mau blok ini, perangkat untuk mengakses internet. Nah, itu dimungkinkan dengan adanya mouse ya, atau kalau di laptop kita biasa menggunakan namanya trackpad ya. Seperti itu. Kalau mau mengetik ya bisa ya. Misalnya mau mengetik ya tinggal diketik aja karena ada keyboard ya. Lalu ada yang namanya perangkat proses. Jadi mesinnya ya atau Central Processor Unit ya, CPU itu kalau di perangkat komputer itu biasanya menggunakan CPU yang besar tabung ya. Nah, kalau di laptop atau gadget kita masing-masing itu dalam bentuk mikro biasanya, microchip sehingga CPU-nya itu ada tetapi dimasukkan dalam bentuk yang kecil-kecil ya. Nah, ini berfungsi untuk mengendalikan dan juga ada unit aritmatika di sana. Nanti kita akan lihat ya. Lalu ada memorinya, ada ROM dan RAM, lalu perangkat penyimpanan ya. Kalau kita mau menyimpan file itu ada hard disk ya yang terpasang tertanam di dalam. Lalu ada CD, tapi jarang dipakai sekarang ya CD itu. Lalu juga ada flash disk ya yang kita biasa pakai ya. Flash disk. Nah, flash disk tahu ya. Nih, misalnya seperti ini ya. Ada sebuah flash disk. Ya, kelihatankah? Ya, flash disk. Nah, itu adalah perangkat penyimpanan yang dipakai. Lalu juga ada perangkat keluaran ya. Mari kita perdalam satu per satu, teman-teman sekalian. Nah, perangkat input dulu ya, kita akan mulai. Perangkat input itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data. Ya, jadi kalau kita mau memasukkan file atau mengetik apapun itu yang berkaitan dengan eh, memasukkan data, umumnya kita akan menggunakan perangkat input ya. Nah, setidaknya ada dua yang umumnya dipakai dan mungkin wajib ada ya, wajib ada dalam perangkat hardware ya. Yang pertama adalah keyboard. Nah, keyboard itu ya papan ini ya, ini papan ini itu adalah alat input yang memiliki beberapa tombol yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dengan cara diketikkan ya. Jadi kita mau mengetik ya tinggal ditekan gitu ya, tekan ada huruf-hurufnya, papan hurufnya ya. Kalau di keyboard itu biasa kita mengenal bukan abjad ABCD urutannya tapi QWERTY ya. Maka dulu kalau kalian mungkin masih kecil ya, kalau Bapak udah ngalamin ya. HP itu ada HP kalau mau beli HP-nya yang apa nih? Yang model lama atau QWERTY ya. Itu di tahun-tahun 2000 mungkin 2010-an ya. Mungkin kalian masih kecil itu ya.
masih TK atau SD kelas 1 gitu. Karena dulu belum ada Android seperti kita ini, gadget ini yang touchscreen tapi diketik. Nah, pola papan pengetikannya itu sama dengan apa yang sudah tertera di papan pengetikan komputer ya umumnya. Jadi hurufnya itu kan QWERTY ya, Q W E R T Y ya, Q W E R T Y. Nah, itu adalah papan nama, papan pengetikan ya, papan pengetikan. Umumnya ada tombol alfabet pasti, lalu ada angka ya, angka 0 sampai 9, lalu ada simbol matematika, misalnya ada persen, simbol dolar ya, di angka 4 itu kan simbol dolar ya. Kalau kalian di Word misalnya, kalian coba ketik angka tekan shift, tombol shift dengan angka 4 itu pasti akan keluar dolar ya. Atau tekan shift dan angka 7 pasti akan keluar tanda dan ya, tanda simbol dan. Kalau shift dengan tanda seru, shift dengan nomor 1 itu pasti akan keluar tanda seru ya, dan sebagainya ya. Di tombol angka itu kalau kita menekan shift itu juga berlaku untuk hal lain ya, simbol-simbol. Lalu juga ada tombol shortcut ya, misalnya tombol kontrol ya untuk apa namanya, misalnya kalian mau copy paste dari tulisan yang ada, misalnya kalian mau copy paste tulisan ini ya, kita bisa blok gitu, lalu kalian bisa tekan kontrol lalu C ya, kok tekan tombol kontrol lalu C, nanti di Word kalian bisa kontrol dengan V, nanti akan keluar tulisan yang sudah di blok ini ya, seperti itu ya. Lalu tombol shift, tombol escape dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat di papan keyboard kalian masing-masing ya kalau ada perangkatnya. Itu teman-teman ya. Jadi kita bisa perbesar dulu supaya kelihatan ya. Ya, semakin kelihatan bahwa ini adalah keyboard ya. Oke. Nah, semoga semakin kelihatan ya. Itu adalah keyboard. Lalu sorry. Ya, kalau tadi kita sudah membahas keyboard, sekarang mouse ya. Mouse itu adalah ketikus ya, bahasa Indonesianya, karena sudah ada bahasa Indonesianya ya. Berbeda dengan keyboard, kalau untuk memasukkan data, perintah, itu juga bisa menggunakan mouse dengan cara mengklik ya. Kalau teman-teman lihat di gambar ini, nah, ini kan ada ini ya, kiri dan kanan ya, lalu ada trackball-nya. Nah, ini kalau mau mengklik, klik kiri, lalu klik kanan, trackball itu untuk apa namanya, scroll ya. Kalau kalian akrab dengan istilah scroll IG, scroll Twitter. Nah, scroll itu kan memindahkan dari atas ke bawah. Nah, itu kalau biar cepat, itu kalau di mouse ada fasilitas trackball namanya. Seperti bola, dia bergulir. Ya, kalau kita mau scroll terus, ya tinggal ditarik aja ke bawah. Gitu ya. Kalau mau naikkan ke atas, seperti itu. Lalu biasanya misalnya klik ya, klik kiri, lalu ada drag, drag itu menggeser sambil menekan tombol kiri, lalu double klik ya, double klik itu klik-klik gitu ya, menekan tombol kiri mouse 2 kali dengan cepat, atau klik kanan ya. Ya, kalau klik kiri ya yang kiri, klik kanan yang kanan ya. Nah, yang bergerak-gerak ini nih, nah ini namanya pointer ya. Jadi kalau di laptop umumnya tidak ada kalau kalau mau pakai mouse disambungkan bisa, tetapi memang tidak ada mouse kalau hanya laptopnya saja, tapi ada namanya trackpad ya. Sehingga kita juga fungsinya mirip seperti mouse, kita bisa mengklik kiri, klik kanan, lalu kita dengan papan yang apa namanya, sensitif ini kita bisa menggerak-gerakkan pointer ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau tadi sudah ada keyboard dan sudah ada mouse, sekarang kita beralih ke modem dan saluran telepon ya. Jadi perangkat tambahan supaya komputer dapat digunakan untuk mengakses internet itu adalah modem. Modem itu seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, singkatan dari modulasi demodulator ya. Itu merupakan alat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan internet. Tugasnya adalah mengubah sinyal digital menjadi analog, ada proses modulasi, dan mengubah kembali sinyal analog menjadi digital atau demodulasi. Makanya namanya modulasi demodulator ya. Tor itu kan menunjuk ke alat ya, alat yang berfungsi untuk memodulasi dan mendemodulasi. Nah,
Teman-teman, modem itu ada dua macam ya, ada modem internal dan ada modem eksternal. Modem internal itu berupa card ya, jadi dipasangkan di dalam. Nah, sementara modem eksternal itu adalah modem yang dipasang di luar komputer. Dan sekarang sebetulnya kita bisa menggunakan HP ya, gadget kita sebagai perangkat untuk modem ya. Ada istilah namanya tethering ya. Nah, sekarang ini Bapak membuat video Zoom ini karena koneksinya kurang lancar, itu pakai koneksi internet dari HP. Nah, itu namanya tethering ya. Tethering ini kenapa bisa ya? Karena ada prinsip modem ini. HP sebagai modem ya. Gadget kita ini kita bisa gunakan sebagai modem seperti itu. Kita lanjut dulu teman-teman ya. Nah, modem dapat membuat komputer itu saling berhubungan satu sama lain melalui saluran telepon. Jadi mungkin ada perangkat laptop yang Bapak gunakan untuk merekam Zoom ini, tapi juga ada gadget kita ini, gadget Bapak ini, itu tidak kelihatan ya. Sepertinya hubungannya baik-baik saja, ya. Padahal LDR, oke ya. Padahal apa namanya ada sinyal ya, sinyal getaran-getaran. Karena apa ya? Sinyal yang menghubungkan menggunakan sinyal telepon gitu ya. Nah, komputer mengirim sinyal digital untuk menghasilkan gambar, suara, dokumen, program, dan lain-lain. Karena saluran telepon dirancang untuk meneruskan suara atau sinyal-sinyal analog, maka sinyal digital dari komputer itu diubah menjadi sinyal analog supaya dapat melewati saluran telepon, atau begitu pula dengan sebaliknya ya. Saluran telepon yang bisa digunakan itu kalau dulu telepon kabel ya, tapi sekarang itu kan semua bentuknya telepon seluler ya, telepon genggam atau gadget. Jadi ya seperti itu ya. Kalau kalian mau coba bisa ya, catering ya. Kalian koneksi internet dari apa namanya HP kalian ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kalau tadi ya itu adalah perangkat input untuk memasukkan data ya. Input itu kan masuk ya, memasukkan data. Jadi ya ada keyboard, lalu ada mouse dan ada modem. Setidaknya 3 ini. Lalu ada perangkat proses ya. Jadi perlu teman-teman ingat bahwa komputer itu adalah mesin. Nah, mesin itu kan butuh alur proses, ada logika bekerjanya, bukan asal bekerja, tetapi ada logika bekerja runtutan ya. Habis A maka B, lalu C, D ya. Seperti itu ya. Nah, itu ada apa namanya? Aritmatikanya, ada logaritmanya. Bagaimana cara komputer itu bekerja sebagai sebuah mesin. Maka di sini kita melihat ya, ada satu, katakanlah kalau manusia itu punya otak ya. Manusia itu hidup dikendalikan kan, oke memang untuk sirkulasi darah segala macam itu jantung, tetapi semua fungsi itu bisa berjalan kalau otak berjalan. Kalau otak kita itu berjalan ya, batang otak yang mengatur semua, yang mengirimkan sinyal-sinyal. Nah, kurang lebih fungsi dari CPU itu atau Central Processing Unit adalah seperti otak kita yang mengirimkan data dan perintah ya. Jadi kalau tadi ada perangkat input yang berguna untuk memasukkan data, sekarang ada data dan perintah itu diolah ya dalam sebuah perangkat proses yang disebut dengan prosesor atau biasa disebut dengan CPU ya, Central Processing Unit. Prosesor ini itu berupa chip ya, chip yang itu kecil-kecil banget gitu ya. Jadi kalian bayangkan sebuah komputer bisa berjalan dengan hanya chip-chip yang kecil, tapi banyak gitu loh, banyak banget disusun sedemikian rupa dengan logaritma, dengan logika yang sudah di setel, sudah diatur dari pabrikan seperti itu. Nah, CPU itu punya dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah unit kendali atau control unit ya. Unit ini bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer ya. Jadi seperti membawa data dari alat input ke memori utama untuk diolah, kemudian ditampilkan pada layar monitor ya. Jadi tidak secara tiba-tiba kalau kita mengakses YouTube, misalnya kita YouTube-an di laptop, itu tiba-tiba muncul. Tidak ada langkah-langkahnya dari mulai internet ya, koneksi internetnya sampai ke bagaimana perangkat itu menampilkan gambar, menampilkan suara ya. Nah, CPU ini terutama bagian unit kendali ini juga
berfungsi untuk mengartikan instruksi dari program komputer ya. Jadi misalnya apa namanya ada perintah untuk dari keyboard untuk kontrol dan C, maka secara otomatis CPU mengolah itu sebagai tindakan atau perintah untuk mengcopy ya. Misalnya begini, kita blok ya. Ini kita menggunakan beberapa perangkat input ya. Yang pertama kita menggunakan mouse, katakanlah mouse untuk memblok, lalu ada keyboard ya. Kita tekan kontrol dengan C ya. Lalu kita coba di sini ya. Kita coba seperti ini misalnya. Lalu kita masukkan di sini kontrol dengan V. Nah, maka tulisan tadi kalau kalian baca ya, itu kan tercopy karena memang sudah disetel bahwa kontrol C itu adalah sebuah langkah shortcut, langkah pendek untuk mengcopy tulisan yang sudah diblok ya. Seperti itu teman-teman ya, kalau kita bisa melihat bagaimana input dari perangkat input itu dikirim ke otaknya si komputer yang namanya adalah CPU atau Central Processing Unit ya, itu dikendalikan dari sebuah unit kendali. Nah, lalu selain unit kendali ada juga namanya unit aritmatika logika ya. Unit ini bertugas untuk melakukan perhitungan matematika sesuai dengan instruksi program dan melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program ya. Jadi ini cukup rumit tetapi misalnya ada command prompt gitu ya. Kalau kalian buka hitam-hitam ya, misalnya kita lihat misalnya kita masukkan di command prompt. Nah, lalu ada perintah misalnya ya, untuk apa sesuatu gitu ya. Itu kita bisa masukkan dari rumusan-rumusannya ke dalam command prompt itu. Karena command prompt nanti akan juga bisa terhubung dengan apa namanya CPU. Rumusan-rumusan itu sudah teratur dalam perangkat seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, selain CPU, ada juga memori ya. Kalau kalian coba menelaah di dalam otak kita itu kan kita bisa melakukan kegiatan yang sehari-hari. Misalnya kalau kita mau buang air kecil ya, kita akan buang air kecil. Kita mau buang air besar ya, kita buang air besar. Tetapi juga ada contoh-contoh, misalnya kita mengingat masa lalu. Nah, itu memori. Nah, kurang lebih fungsinya sama teman-teman. Kalau yang tadi itu adalah tindakan-tindakan untuk apa namanya yang sifatnya otomatis, tetapi di bagian memori ini adalah tempat ya space dalam komputer yang digunakan untuk merekam apa yang kita kendaki ya. Nah, pada saat kita menggunakan komputer untuk mengakses internet, hasilnya akan langsung disimpan oleh memori yang terletak di dalam casing system unit ya. Nah, memori komputer ini terdiri atas yang pertama ROM ya, read only memory. Memori ini berisi perintah yang hanya bisa dibaca oleh komputer saja dan bersifat permanen. Contohnya apa? Perintah untuk menghidupkan, mematikan komputer ya. Alt F4 ya. Nih, misalnya kita coba ya, Alt F4. Nah, oh sorry, ini apa namanya? Nah, ini karena ada perintah untuk Alt F4, maka langsung tutup gitu ya. Kita kembali ke share screen lagi. Sorry. Ya. Nah, mana dia? Oh, hilang. Sebentar. Nah, itu contoh teman-teman ya. Contoh bagaimana apa namanya? Kalau kita mengklik dengan keyboard itu nanti akan otomatis seperti itu ya. Kita buka lagi sebentar. Ya. Tadi itu perjalanan kita sampai di sebentar. Sampai di sini. Oke, kita balik lagi ya. Kita balik lagi dan kita sudah sampai di ROM ya. Nah, ROM itu tadi sudah contohnya ya, sampai kita keluar dari share screen ya. Oke, kita langsung ke sekarang RAM ya, Random Access Memory. Memori ini dapat menyimpan data atau perintah sementara selama komputer hidup. Hanya kalau komputer dimatikan, data itu akan hilang. Nah, kapasitas RAM itu bermacam-macam ya. Ini kapasitas zaman bahula, zaman dulu ya.
128 mega itu sekarang udah nggak cukup ya. Perangkat HP itu aja RAM paling kecil itu sekarang kayaknya 2 giga ya. Nah, kalian bayangkan lah ya. Itu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nih batang ini nih. Itu ya. Jadi ada dua bentuk memori. Yang pertama adalah ROM atau read only memory ya. Lalu yang kedua adalah RAM atau random access memory. Itu mengenai memori. Sekarang kita lanjut ke perangkat penyimpanan ya. Nah, setiap dokumen atau data itu disimpan pada media penyimpan ya. Ada hard disk, disket itu sudah nggak dipakai sekarang, CD dan flash disk ya. Hard disk itu media penyimpanan yang permanen ya, kapasitasnya itu besar. Itu gambarnya ya. Jadi sehingga perangkat lunak sistem operasi disimpan di media penyimpanan ini ya. Kalau komputer-komputer tuh hard disknya besar umumnya. Ya, seperti ini di dalam kalau di dalam umumnya dalam tabung CPU itu ya. Itu. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, kapasitasnya besar ya. Bahkan sekarang sudah ada yang 1000 giga atau 1 tera itu sudah biasa seperti itu ya, hard disk ya. Ini gambarnya teman-teman. Nah, lalu ada CD. CD itu compact disk ya. Itu compact disk itu media penyimpanan yang bisa ditenteng-tenteng ya. Jadi kalau dulu sebelum ada flash disk itu ada disket dan ada CD. CD sampai sekarang masih ada ya. Itu. Lihat gambarnya ya, keping ya. Atau kalau di dalam bahasa Indonesia itu cakram digital kayaknya bahasa Indonesianya ya. Nah, untuk menyimpan data dari CD itu diperlukan perangkat khusus ya. Diperlukan hardware khusus ya, CD-RW, juga ada perangkat lunak misalnya Nero gitu ya. Ada istilah itu di burn ya. Jadi CD kosong kalau kita mau menyimpan file itu dibakar dulu dalam tanda kutip untuk supaya CD itu tertandai untuk kita masuk dalam CD itu tertandai bahwa ada file di sana. Lalu ada flash disk ya. Nah, ini udah akrab lah ya dengan kalian ya, flash disk nih. Misalnya ada yang ini mereknya ini SanDisk. Nah, lalu ada yang ini mereknya Toshiba. Banyak ya mereknya ya. Oh. Nah, flash disk ini media penyimpanan praktis, bisa ditenteng-tenteng, nggak nyampe 1 kilo gitu. Lalu ada USB portnya, jadi bisa dicolokin ya, ini gambarnya. Tuh, tinggal kalau kalian cari di laptop atau di CPU, itu kan ada slotnya, dan tinggal dimasukin slot, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, dengan alat ini kalian bisa transfer data dari komputer A, B, C, D, E ya mudah ya. Apalagi sekarang apa namanya flash itu semakin ringan ya, bisa dibawa kemana-mana ya, seperti itu. Jadi data itu semakin mudah berpindah. Itu. Nah, tadi ada perangkat input, perangkat memori, perangkat proses, lalu juga ada perangkat keluaran ya. Seluruh hasil pengolahan data, informasi, situs web itu ditampilkan di layar monitor ya. Jadi tanpa monitor ya kita nggak bisa lihat apa-apa gitu kan. Monitor memiliki kesamaan dengan televisi, menampilkan sesuatu ya, baik dari segi ukuran layar maupun bentuknya. Nah, untuk monitor itu ada layar cembung sampai layar datar ya. Tentu kalian kelas 9 dalam IPA itu sudah ada apa namanya pelajaran mengenai layar ya, cermin, cermin seperti itu. Nah, kali ini kita tidak akan menghitung berapa jarak bayangan dan sebagainya, tapi kita akan hanya melihat ya ini jenis-jenisnya ya. Monitor itu fungsinya ya untuk menampilkan semua yang ada di dalam proses-proses tadi, dan ada setidaknya dua jenis monitor ya, CRT atau cathode ray tube dan LCD. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ini. Yang pertama, penggunaan listrik monitor CRT umumnya lebih boros daripada monitor LCD. Tetapi monitor LCD itu lebih aman ya karena radiasinya rendah ya, walaupun mata kita akan cepat lelah juga kalau terlalu terang ya, terlalu terang dan terlalu lama menatap layar. Tapi umumnya monitor LCD akan lebih aman karena radiasinya rendah ya. Kalau kalian apa namanya di rumah mungkin ada komputer tabung ya, itu kan pakai sinar katoda, itu sakit kalau kalau kita lihat apa sinarnya itu kalau 1 jam aja itu udah kayak mata itu udah celang 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 gitu ya. Tapi kalau LCD itu akan lebih
ringan radiasinya seperti itu. Lalu ukuran monitornya ya ramping ya. Laptop itu kan lebih ramping ya. Bayangkan dengan komputer tabung zaman bahula yang cembung gitu loh. Itu kan akan lebih apa namanya boros tempat dan seperti itu ya. Itu kita coba lihat sebentar ya perbandingannya. Komputer tabung ya, mungkin kalian tidak tahu, tidak mengalami seperti apa. Komputer tabung, monitor. Nah, ini kalian lihat ya. Dulu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kan pakai sinar katoda. Jadi kalau apa namanya? Kalau kalian lama-lama di depan komputer tabung itu ya, seperti ini misalnya atau begini. Ya, ini zaman dulu lagi nih tahun 90-an akhir ya. Itu bakal capek gitu loh, bakal capek ya. Ini misalnya Windows 98 ini. Nah, dulu tuh kayak gini ya, bentuk-bentuk komputer tuh. Nah, itu kan keyboard tuh masih besar-besar ya, CPU seperti ini, speaker, mouse. Nah, ini menyakitkan di mata. Karena apa? Karena sinarnya sinar katoda jenisnya. Seperti itu teman-teman ya. Itu. Oke, kita kembali lagi ke laptop gitu. Nah ini ya, ada gambarnya juga di sini. Monitor LCD, ya perbandingan panjang dan lebarnya 4:3, 5:4, 16:9, atau 16:10, sedangkan untuk layar CRT itu perbandingannya 4:3. Nah, bagaimana kalau mau mengolah? Ya, ada printer jelas ya. Yang pertama tuh ada printer dot matrix ya, itu printer yang menggunakan prinsip kerja seperti mesin ketik. Jadi kalau ada pitanya yang putus, nggak bisa dipakai, nah itu ganti pita ya. Itu sekarang sudah hampir tidak ada ya, sepertinya printer seperti itu ya. Ya, kita lihat sebentar supaya kalian tahu printer dot matrix itu seperti apa bentuknya. Itu kalau di apa namanya sebentar. Nah, ini ya kalau kalian dulu ngeprint tuh bunyi srek 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 gitu ya. Nah, itu adalah printer dot matrix ya. Nah, ini jadi hasilnya pun juga kurang bagus ya, karena memang seperti inilah. Tuh, ini ya. Tuh, kalau printer inkjet itu printer yang menggunakan tinta cair. Jadi kalau tintanya habis ya udah tinggal di apa namanya isi, disuntik biasanya ya. Bisa suntik ya, botolan itu. Botolan nanti dimasukkan, disuntikkan, atau apa namanya yang sistem cartridge ya. Jadi ganti wadah. Kalau habis ya tinggal copot, masukkan gitu ya. Nah, yang paling jago ya ini di mesin-mesin fotokopi nih, printer laserjet ya. Itu printer yang hasil cetaknya lebih tajam, karena apa? Karena menggunakan tinta serbuk ya. Jadi lebih oke umumnya hasil cetakannya dibanding yang apa namanya inkjet, apalagi yang dot matrix ya. Itu. Oke, dari pembicaraan kita ada 7 rangkuman yang bisa kita apa namanya kita dalami. Yang pertama, perangkat keras atau hardware itu perangkat yang berupa perangkat fisik, bisa dilihat, disentuh, dan dipegang. Nah, hardware atau perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengakses internet itu ada perangkat masukan, input, proses, penyimpanan, storage, dan keluaran atau output ya. Lalu perangkat masukan utama itu antara lain keyboard, ya, papan pengetikan, dan mouse atau ketikus. Perangkat proses itu prosesor, disebut juga dengan CPU atau Central Processing Unit. Lalu ada memori, ada 2 jenis ya, RAM dan ROM. Kalian bisa lihat lagi, dimundurkan videonya kalau apa itu Pak, lupa ya, dimundurkan ya. Kalau ada perangkat penyimpanan, hard disk, compact disk, dan flash disk. Kalau ada perangkat keluaran yang biasa digunakan ya, ada monitor, ada printer, juga ada speaker. Oke, begitu teman-teman semuanya. Sekian dulu pertemuan kita untuk TIK pada kali ini. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa.